Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, kelas broadcast. Kali ini saya akan menayangkan satu video tentang sejarah perfilman yang ada di Indonesia. Silakan kalian tonton dan kalian analisa dan pahami apa aja sih yang sejarah perfilman di Indonesia. Baik, silakan. Tahun 1900, penduduk Batavia kedatangan gambar hidup atau film melalui peristiwa pertunjukan besar yang pertama di Maneke, Tanah Abang, Kebon Jati. Peristiwa itu terpaut 5 tahun setelah Robert Paul dari Inggris dan Lumière bersaudara dari Prancis mendemonstrasikan proyektor temuannya, menandai dimulainya sejarah sinematografi atau seni gambar bergerak. Pada awal kehadiran film di Indonesia, hanya kaum Eropa yang bisa menyaksikan. Baru menjelang 1920-an, kaum pribumi punya kesempatan menonton film setelah ada kebijakan kelas penonton, yakni untuk kaum Eropa, untuk kaum Cina, dan untuk kaum pribumi serta Slav atau kaum Islam. Pemisahan kelas itu menyangkut lokasi pertunjukan, kualitas proyektor, serta harga tiket tanda masuk. Hingga tahun 1920-an, perfilman di Indonesia hanya milik kaum Eropa, berupa film-film impor dari Prancis dan Amerika, meliputi film dokumenter dan film cerita yang semuanya bisu. Karena masyarakat Belanda yang ada di Indonesia ini merasa bahwa bisa menonton bioskop dalam waktu yang singkat sesudah bioskop utama dilahirkan, itu merupakan kebanggaan. Tapi kemudian masyarakat Belanda itu sendiri bosan. Jadi dalam waktu 2 tahun, sesudah tahun 1900, itu sudah ada bioskop keliling dan sudah ada bioskop rakyat. Karena ternyata masyarakat yang lebih gemar menonton itu adalah masyarakat kalangan bawah. Dan yang aneh setelah 20 tahun bioskop pertama itu lahir, yang diputar itu adalah film-film potongan-potongan. Apa yang terjadi di Indonesia ini ada perkembangan yang sangat pesat sekali. Ketika film menjadi tontonan di masyarakat. Belum tuntunan, tontonan itu. Makanya namanya sorot. Kalau di desa-desa itu ya, itu masih, dan itu film bisu. Belum ada film bicara. Di perkembangan itu begitu rupa, karena ini memang teknologi dari Eropa. Ya. Dari Eropa, sehingga kita melihat ada pakar-pakar yang mampu menerjemahkan ke dalam segi industri, segi bisnis. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan zaman, pada zaman sebelum kemerdekaan, kemudian orang Indonesia juga tidak boleh nonton film waktu itu. Yang boleh nonton adalah orang Belanda. Pembuatan film hanya dilakukan orang-orang Belanda atau orang Eropa lainnya, berupa film dokumentasi tentang alam dan kehidupan Indonesia atas pesanan pemerintah Hindia Belanda. Masa itu lahir film On the Oost atau Timur, milik kita, yang dibuat tahun 1919, dibiayai Colonial Institute atau Lembaga Kolonial. Yang disebut pembuat film waktu itu adalah orang yang mengoperasikan kamera dan pekerja teknis lainnya. Tahun 1924, muncul polemik di koran-koran mengenai perlunya Hindia Belanda membuat film, sekaligus menjadi objek pembuatan film,
sebagai proyek film untuk kaum Bumi Putra. Tahun 1926, atas inisiatif L. Huverdorf dan Krugers dengan dukungan Bupati Bandung Wiranata Kusuma kelima, dibuat film cerita berjudul Lutung Kasarung, mengangkat cerita legenda Jawa Barat dengan seorang gadis pribumi sebagai pemain. Gadis ini berasal dari keluarga sang bupati. Itulah awal ada orang Indonesia main film dan ada film cerita dibuat di Indonesia. Nah, film Lutung Kasarung itu dibiayai oleh antara lain didukung secara finansial dan kultural oleh Bupati Bandung. Nah, sejak itulah maka